Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan video yang judulnya kepercayaan, mitos, atau bahkan fakta gitu ya, yang membuat kita rentan atau bisa melemahkan diri kita terhadap narcissistic gitu ya, terhadap narcissistic abuse gitu ya. Di video part 1 sudah dibahas tentang nomor 1 sampai 5. Ini adalah video lanjutan. Pastiin teman-teman udah nonton yang video part 1 gitu ya. Yang nomor 6, kepercayaan tentang hubungan itu di dalam pasangan itu tuh ada jabatannya gitu ya. Jadi kayak ibaratnya istilahnya hierarkinya itu suami itu cenderung selalu benar, soalnya istri tunduk kepada suami gitu ya. Jadi ada patokan atau ada hierarki gitu. Nah, apakah ini salah? Menurut saya benar atau salah di dalam ini adalah relatif. Ya mungkin banyak orang yang menganggap ini benar juga. Dan itu tergantung sudut pandang gitu ya. Tapi kalau yang kalian hadapin itu narsisis, itu bisa menjadi sesuatu yang dilematik atau pedang dua arah gitu ya. Hierarki ini akan sangat terasa sebagai sesuatu yang lebih mengerikan dibanding mengayomi gitu ya. Karena harusnya frasenya itu istri tunduk pada suami, padahal suami itu harusnya mencintai istrinya, tapi nggak bisa cuman dipotong sampai tunduk sama suami, udah gitu doang. Nah, tapi frasa ini tuh meaningnya sebenarnya sangat dalam dan sangat deep gitu ya. Jadi ketika ada frase suami mencintai istrinya, berarti kan harusnya ini sesuatu yang sangat indah gitu ya. Ibaratnya kayak istri tunduk kepada suami, tapi suami itu mencintai istrinya, artinya membuat sesuatu yang utuh, sesuatu yang sangat indah. Jadi harus dilihat secara lengkap ya teman-teman. Ibaratnya ketika suatu makna atau kepercayaan ini ditujukan secara positif, seharusnya itu juga dipergunakan secara positif gitu ya. Kemudian yang nomor 7, kepercayaan tentang kalau kita semakin lama bertahan itu semakin hebat. Ini sebenarnya mengandung erosi identitas yang cukup parah gitu ya. Kalau kamu bisa bertahan di dalam menerima perilaku abusif, berarti kamu hebat. Padahal di dalam kita menerima perilaku abusif ini nggak ada hubungannya dengan siapa yang tahan paling lama gitu ya, bukan lomba tahan-tahanan gitu kan. Ketika kita menjadi orang yang rela berkorban dan kita bisa bertahan lama di dalam hubungan narcissistic abuse yang parah gitu ya, terus kita percaya bahwa itu kita mendapat pahala soalnya kita berkorban untuk orang lain. Nah, menurut teman-teman apa nih pendapat kalian tentang kepercayaan ini gitu ya? Karena kepercayaan ini bisa menjadi twisting karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian yang nomor 8, kepercayaan tentang it's okay. Nah, rasionalisasi it's okay habit. Nah, kepercayaan tentang it's okay habit ini tuh kayak gini ya. Ya nggak apa-apa lah kak, aku kemarin tuh habis dipukulin tapi minggu depan dia beliin aku cincin, aku seneng banget. Karena aku malah suka banget gitu ya setelah dia tuh nyakitin aku tapi dia tuh nyadar, terus dia deketin aku, datang bawa surprise gitu. Aku tuh jadi ngerasa kayak ya berarti sebenarnya itu dia tuh sayang sama aku, cuman ya waktu itu dia mukulin aku tuh cuman lagi kilaf doang kak. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, aku kan mau lihat dari kebaikannya dia aja gitu. Jadi kepercayaan tentang it's okay. Nah itu nomor 8. Menurut kalian gimana tuh? Nomor 9, kepercayaan tentang semua hal baik itu akan datang kepada orang yang sabar. Hal baik itu akan datang ketika kita cukup sabar untuk menunggu. Good things come to those who waits gitu ya. Mungkin di dalam hubungan atau konsep kesabaran universal ini benar gitu ya. Kalau kita sabar, ntar lagi akan berjalan baik. Kalau kita menjadi sabar, kita itu menjadi orang yang baik gitu ya. Tetapi di dalam narcissistic relationship, kadang ini menjadikan circle yang tidak ada habisnya dan sampai puluhan tahun nggak akan selesai gitu ya. Ini yang nomor 9, membuat kita lemah atau rentan di dalam narcissistic abuse. Yang terakhir teman-teman, yang nomor 10, ini quotes yang sangat terkenal banget gitu ya. Badai pasti berlalu gitu ya. Termasuk apakah badai pasti berlalu? Termasuk kalau kita nggak ngapa-ngapain, termasuk kita nggak improve diri kita, termasuk kita nggak healing, kita nggak recovery, badai pasti berlalu gitu ya. Ini juga bisa menjadi
ambigu ketika kita menghadapi seorang narsis, karena badannya jujur aja nggak tahu badannya sampai kapan, soalnya badannya itu bentuknya siklus, up and down, jungkat-jungkit, roller coaster gitu ya. Jadi yang jelas selama siklus itu kita masih jadi supply, masih jadi perkakas dalam tanda kutip gitu ya, tapi kita selalu berpegang teguh dengan kepercayaan badai pasti berlalu gitu ya teman-teman. Jadi kepercayaan ini memiliki potensi membuat kita rentan atau lemah di dalam siklus narcissistic abuse gitu ya. Nah teman-teman, dari 1 sampai 10 ini menurut aku sih ini jujur juga banyak benernya di dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi sesuatu atau frasa, mungkin kalimat yang cukup familiar konsep kehidupan kita sehari-hari. Nah cuman menurut kalian gimana tuh kalau misalkan yang kita hadapi adalah seorang narsisis atau mengidap NPD gitu ya. Jadi bisa menjadi salah satu faktor yang membuat kita rentan atau lemah di dalam narcissistic abuse gitu ya. Jadi memang ketika kita melihat dari kacamata normal, semua konsep kepercayaan itu akan dilihat dari sisi positif. Nah tapi hati-hati kalau kita menghadapi seorang narsisis atau yang punya NPD gitu ya teman-teman. Teman-teman, aku thank you banget untuk siapapun yang sudah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe, thank you banget. Yang teman-teman jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.